duwe Pak. Tapi karena dulu itu pas saya menerima bantuan atau proklim itu pas saya tahun 2017 saya menjadi ketua Karang Taruna. 2018 saya dapat bantuan. Karena sini kebetulan dari Karang Taruna sendiri itu belum, istilahnya dulunya itu sekitaran 10 tahun lebih itu vakum. Sebelum Mas Anif? Iya, sebelum saya. Itu 10 tahun itu vakum. Kalau saya itu kan masih kecil, mungkin tidak ada kegiatan apa-apa Pak. Mungkin hanya kegiatan ultravisa atau apa gitu. Singkat cerita saya kan sudah menerima itu Bu. Karena di sini itu dibagi dari Karang Taruna itu ada beberapa ikatan pemuda. Jadi Karang Taruna sini itu mayoritas itu yang belum punya istri dulunya. Karena dirintis 2017 itu diambil yang belum punya istri, karena dari Pak Kepala Desa itu biar jenjangnya lebih jauh, maksudnya berkecimpungnya di Karang Taruna itu biar lebih lama. Monggo Bu. Berarti Mas Hanif megang Karang Taruna sejak tahun berapa? Saya 2000 aktifnya itu mulai aktifnya 2017, tapi saya mulai istilahnya aktif di organisasinya itu 2018. Oke. Terus terang saya itu kaget Pak dulunya itu. Saya dapat bantuan proklim itu kaget, saya tidak tahu. Dulu bantuannya apa aja? Mesin sama mesin pencacah. Sama apa ya? Dari provinsi atau dari kabupaten? Langsung dari provinsi. Yang memberikan langsung dari Pak Ganjar. Oh, Pak Ganjar. Dulu di pendopo Provinsi. Iya, Kabupaten Kendal Pak. Oh, Dulu kan kabupaten. sini Pak Ganjar itu kan alumni UGM. Oh, yang Kagama. Ya, Kagama itu dulu pernah menanam mangrove di daerah Tanjung Elok, Cangkring RW 3. Kalau sini kan RW 2. Oke. Itu tahun 2018. Kalau nggak salah. Itu sudah jadi gubernur? Sudah Kan? Iya. jadi gubernur sini. Terus penanganan itu ya Bantuannya apa aja tuh dari sana? pencacah, terus apa itu kayak basket pencacah, gerobak, terus sampah 2, terus tong buat fermentasi pupuk itu loh Pak, ada 6. Nah, Tong fermentasi pupuk, terus ada yang itu loh kayak belum jadinya tempat untuk fermentasi. Oh, apa tuh? Tong fermentasi. Yang dari Sukunan Jogja itu loh, apa namanya? Aku lupa aku. Terus Sama Gerobaknya berapa? gerobaknya 2, Oh. Pesantannya 1. penyacahnya 1. Terus kalau lengkapnya nanti tak ya. Oke. Nah, sekarang ketika alat itu diberikan, itu apakah langsung difungsikan atau enggak difungsikan atau piye? Alhamdulillah sini langsung difungsikan Pak. Karena kendalanya di sini itu kalau musim penghujan. Karena dulunya ini kan jalan kan belum gini Bu. Jadi dulu itu masih tanah. Jadi dulunya itu setiap hari Minggu kami kerjasama dengan pemuda lingkup sini itu namanya Irkada Bu. Dari Irkada singkatan apa? Ikatan Remaja Kartika Muda. Oh. Itu lingkupnya 2 RT, RT 5 dan RT 6 RW 2. Ini mulai pengerasan kapan jalan? Kalau ini baru 2019. Oke. Nah, dari alat-alat tadi difungsikan. Iya. Nah, nilai tambah yang didapat atau manfaat yang didapat ketika Manfaatnya yang didapat, jadi kebijakan saya itu saya tidak minta apapun maksudnya dari kas Karang Taruna saya tidak minta. Saya khususkan untuk istilahnya pemberdayaan pemuda-pemuda istilahnya yang putus sekolah dan yang nganggur itu biar bisa dapat pemasukan. Jadi nantinya kalau diaktif di pemuda sini itu kan setiap sebulan sekali kita pertemuan, ada iuran. Jadi intinya biar tidak tergantung sama orang tua gitu Pak. Kan di sini masalahnya masih di bawah 25, 24 itu masih umur 20-an tahun. Jadi kan kalau kerja itu mungkin
nggak bisa keluar karena apa? Sini itu banyakkan sekolahnya aja masih SMP tarafnya. SMA itu hampir jarang, kuliah pun sedikit. Sampai sekarang. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin banyak yang sudah kuliah ya SMA. Kalau saya SMP Pak, masnya sudah SMP. Yang SMA cuma satu, itu Mas Murdianto. Itu karena bandel apa karena memang faktor biaya? Ekonomi Pak. Kakak saya SMA. Karena ada juga tuh yang wah bandel kira gelem sekolah kan ada juga tuh. Ini bandel Pak. Oh, bandel. Kontaknya seminggu pulang Pak. Sekarang 27 ya Mas Hanif ya? Iya. Oke, nah artinya alat-alat kan difungsikan, maksud saya apakah dapat nilai tambah, misalnya bisa meningkatkan kas, tadinya misalnya kasnya Rp5.000 sekarang Rp20.000 misalnya begitu, ada nggak manfaat yang didapat itu dari alat-alat itu? Kalau sementara itu kami belum minta untuk kas. Karena gimana ya Pak? Saya itu terus terang Bukan loh, ya tadi yang alat-alat dari provinsi Ya. itu kan digunakan. ya Nah, Maksudnya sebelum alat itu diberikan, apakah ketika diberikan terus ada misalnya kayak sosialisasi atau diberitahu ini loh cara penggunaannya begini-begini gitu ya enggak? ada. Oleh siapa? Itu dulu dari LH Kabupaten. Kabupaten siapa? Pak Setelah Iwan? alatnya diberikan atau sebelum Mas? Pak Joko. Pak Joko. Oh Pak Joko dulu. Joko. Oke. Sebelum atau setelah alatnya diberikan? Setelah alatnya datang, begitu datang hari yang sama itu saya Iya. dibelajari di sosialisasi gitu. Di kantor Di sini Bu, di Oh, balai di sini. desa. Oh. Iya, maksud saya gini, sebelum dapat bantuan alat, kan mungkin kondisi apakah berdampak gitu loh. Berdampak itu kan ada berdampak ke kegiatan, misalnya, oh ya sekarang jadi untuk membersihkan sampah jadi ada alatnya. Atau oh dulu kan memang nggak ada kas, tapi setelah ada itu kita gunakan pencacah terus jualan pupuk organik, misalnya ada. PS bener Bu. Pak, saya pas kelas. Oke. Ya, ini manfaat yang didapat apa dari alat itu? Kalau dulunya sini itu sebelum ada itu alat bantu itu, sini tidak ada kegiatan untuk mengambil sampah di tempat masing-masing Pak. Pak, Terus? pada sampahnya diapain kalau tidak diambil di tempat masing-masing? Dulunya ya nggak tahu Bu, karena ya mungkin Dibakar. ada yang dibakar, ada yang di ya. Dulu itu sini di sepanjang jalan mungkin banyak sampah-sampah plastik. Kalau mungkin kami itu fokuskan untuk sampah plastik dulu Pak, karena itu yang tidak bisa terurai kita jadikan satu, dikumpulkan. Dulunya sebelum ada alat itu tidak ada kegiatan pemuda untuk ambil sampah. Setelah dibantu dengan alat itu inti gerobak ataupun apa, itu kita setiap minggu dulunya Pak, per hari Minggu koordinatornya Mas Agus sendiri. Untuk teman-teman pemuda kita setiap jam 7 pagi hari Minggu kita adakan kegiatan untuk ambil sampah. Habis itu kita kerja bakti. Terus satu RW atau satu RT? Kalau sini satu ikatan pemuda Bu, 2 RT. 2 RT. RT berapa dan RT Sini berapa? RT 5 dan 6, RW 2. RT 5 dan 6 ya. Oke. Ambili sampah terus atau apa? Kumpulkan, Oh. dulunya dikumpulkan. Yang dikumpulkan hanya sampah plastik aja atau Iya. hanya sampah? Yang organik Yang organik sementara kan belum Pak. tadi alat tadi namanya komposter kan ya? Komposter. Nah, ya, oke. Oke, nah berarti kan setelah ada alat digunakan yang tadinya sampah berceceran di jalanan sekarang jadi bersih kan gitu toh? Terus sebelum itu kita sosialisasi, kita minta bantu sama Bapak RT. Oke. Bapak RT sini Bu, Bapak RT kita sosialisasi dengan Pak RT bahwa kami dapat bantuan untuk warga bisa membantu, atau dari RT pun bisa membantu memberikan sarana tempat sampah di depan rumah masing-masing. Jadi dulu itu Pak RT membantu yaitu berupa ember Kapolri Pak. Terus karena sekarang ini kebetulan tidak aktif lagi karena apa? Di sini sudah ada, kita sosialisasikan untuk penjualan karena kita tidak bisa Pak. Jadi saya hubungi dari TPS di itu loh, Ngilir itu Bu, di sebelah utara Masjid Kendal. Itu kalau ndak ada
satu kol itu kan tidak mau ambil. Jadi kita kan bingung mau buangnya di mana atau gitu kan, karena sini kapasitasnya juga sedikit. Jadi kita sekarang itu untuk di rumah-rumah kita vakum untuk dibersihkan sendiri-sendiri Pak. Jadi imbasnya ya sebagian besar, enggak semua, sebagian besar itu sudah sadar bahwa sampah plastik itu sudah dibersihkan sendiri, kita bakar sendiri gitu. Dibakar? Iya. Karena kalau ditimbun itu jelas tidak mungkin, karena sini itu banyak pertanian. Mungkin kalau sini ditimbun nantinya kalau di istilahnya dibuka lagi kan masih utuh sampahnya. Oh, jadi sementara ini untuk plastik masih dibakar ya. Masih dibakar. Oke. Nah, tapi kalau yang organik sudah dikomposkan atau belum? Yang organik itu sini dulu saya sudah bikin itu namanya itu apa? Dari kotoran kambing ya Mas. Heeh. Nah, kotoran kambing itu kita fermentasi. Heeh. Tapi karena masih belajar Pak, kurang ilmu jadinya tidak jadi. Yang komposter tadi dicoba jadi apa enggak? Kalau komposternya itu kan kalau sudah digiling itu Pak, jadinya kotoran kambing itu kecil-kecil kayak halus gitu. Kita langsung aplikasikan di tanaman itu tidak masalah kalau itu. Jadi langsung spontan itu bagus. Kalau mungkin dari daun-daun itu belum. Enggak Bu, Nggih. Pak. Gitu ya, ya. Enggak apa-apa. Nah, Aku kok belum mudeng toh. Tadi itu alatnya itu kan pencacah sampah, Iya. terus 2 gerobak sama 6 apa tadi? Tong. 6 Belum itu. tong, 6 tong itu kan. Itu terus itu pemanfaatannya gimana? Jadi yang pencacah sampah tadi digunakan untuk Mencacah kotoran kambing. kok tidak dicacah kenapa toh? Karena Kan kalau kecil-kecil. iya kotoran kambing itu panas Bu kalau nggak dicacah. Oh. Dari segi pertanian itu kalau misalkan itu langsung diaplikasikan di tanaman itu tanamannya mati. emang kalau dicacah cepet cepet. Kayak gitu Pak. Oh. Lebih bagus. Terus nggak dicampur apapun. Kalau saya pribadi itu langsung bisa Bu. Kalau Masnya kan itu ada dia kan dijual. Heeh. Nah, jadi mungkin Campur tanah. dicampur-campur kalau sama sekam. Oh, tanah sama nanti sekam. bisa lihat kok. Ya, tapi kan kalau dicacah, campur kan nggak langsung aplikasi, apalah. Langsung. Oh ya. Kalau udah dicacah. Oh, jadi caca kan sudah dicampur sekam bareng kok. Oh iya. Oh iya. Sekam bakar toh. Tapi kan kalau langsung masih bau toh, Mas? Enggak ya, masih sedikit-sedikit kalau Iya. baru. Paling enggak itu 2 mingguan baru baunya hilang. Kalau udah dicacah baunya nggak begitu kayak yang masih. Oh. Soalnya prosesnya kan ada penjempurannya juga. Oh. Lah iya. Kambing itu kan nggak bisa langsung dicacah kalau masih basah. Lah iya, maksud Kalau saya dijemur kan bisa kering, jadi baunya itu agak hilang. sebelum dicacah dijemur berapa hari biasanya? Ya kurang 2 hari kalau 2 hari. Oke. Itu ngambilnya dari mana? kadang-kadang Sini kan warga mayoritas kan ternak kambing Bu. Oh, itu ngambilnya atau beli dari warga? Berapa? kalau saya sendiri kan karena akan dijual lagi masa minta kan nggak enak ya. Heeh. Kita beli. Kalau itu 8.000 Berapa? per karung. Oh. Sak. Sak itu lutut ya. Dijual dalam bentuk apa, Mas? 50 kilo. Berbentuk media tanam. Oh, media tanamnya harganya berapa? Kan kalau tergantung daerah, tempat dan istilahnya pengambilan. Oke. Kisaran Bedanya harganya. gimana? Misalnya tergantung. Kalau istilahnya lingkup kendal pengambilan di atas 50 up sampai 100 up itu kita bisa 7.000. Tapi kalau Per di biji? bawah- per Per sak. sak Tapi 50 kalau di kilo. bawah 50 8.000. 15 Tapi kilo. untuk 15 area ya? Oh, 15 area kilo. weleri masih sendiri. Harga sendiri. Oke. Nggak, artinya dari hitung-hitungan itu berapa untung yang didapat? Kalau untung itu ya sebenarnya untuk untung apanya Pak? Per bulannya atau Iya, ya boleh per bulan nggak Ya, apa-apa. tergantung omset. Tip. Sebelum keuntungan ongkos produksi dhisik toh. Oh, ongkos produksi. Saya untuk mencolok. Ya, ya, Jadi ya, ya. kotoran kambingnya itu 8.000 per sak yang 15 kilo. Ambil dari warga. Atau ambil Oh, dari yang rumah kalau Enggak, warga. kambing yang- yang 50 kilo Bu. Kalau belinya yang 50 kilo. 50 kilo. Oh, belinya ya 50. Yang mentah itu belum Oh. digiling itu 50 kilo Bu harganya.
8.000. Terus Terus kan itu diproduksi dicampur sama sekam, sama tanah, sama pasir. Itu dengan harga jual per 15 kilonya ya 8.000. Tapi itu sudah kemasan sudah kayak ada punya label, Pak. Namanya Kembang Jaya ya, Mas. Kembang Jaya diproduksi Kartika Jaya. Gitu, Pak. Kembang Jaya dari Kartika Jaya. Iya. Kembang Jaya itu mulai tahun berapa? baru kok. 6 bulan apa berapa? Ya enggak apa-apa. 6 bulan. Berarti itu sudah disebarkan di banyak titik ya di Kalau hampir sekarang Kabupaten Kendal udah Oh ya, sampai atas juga. sampai Boja Sukoharjo udah. Wow, Ungaran wah keren dong. ngantarnya piye Mas? ke mobil Bu. Nyewa. Nah, sekali nganter atau yang diproduksi dikirim keluar itu total kira-kira berapa ton per bulan gitu? Kalau tonasinya nggak bisa per Per karung. karung. Oke. Berapa karung per minggunya kira-kira? Sebulan tuh rata-rata 1.200 sampai 1.500-an. Karung. Iya. Oh, banyak Wow. tuh. Lah per karung kira-kira berapa? Karung kecil itu. Karung 15 kilo. Lah iya, Bu. 15 kilo. 15 kilo kali itu kalau timbangannya nggak ada 15 kilo, cuman pakainya kita sak 15 kilo untuk timbangannya Oh. nggak bisa menentukan berapa, saya nggak pernah nimbang Bu. ya enggak kira-kira 10 kilo lah. 10 Ya, kilo. Misalnya 10 kilo kali berapa tadi? 1000? ya 1.200. 1.200. 1200 kali 10 kilo. Berarti 1 ton. 12.000 12 ton. 12 ton Oh. per bulan. Oke lho kuwi. Enggak, artinya kan itu dulu sebelum proklim kan belum ada. Belum. Nah, artinya kan bisa dianggap setelah ada proklim, ada bantuan alat, kemudian kan produksi. Nah, produksi ini dikelola kelompok atau kelola Ini, Pak. personal? Sebelumnya Oke. sebelum dikelola kelompok itu jadi gini, dari pemuda sini itu Mm-mm. kita punya imajinasi apa dalam misalkan kita dibantu alat ini. Hmm. Jadi misalkan masnya sudah punya imajinasi ataupun gagasan untuk bikin media tanam. Jadi karena kita juga sistemnya kita dibantu, jadi bantuan itu kita beri, istilahnya kita pinjamkan. Dan itu dikelola biar jadinya istilahnya karena ini terus terang ini PHK dari pabrik, Pak. Ya, tidak masalah. Ini ya terdampak Covid itu. Oh, setelah Covid itu. Iya, Bu. Setelah Covid ini dia punya gagasan untuk membuat media tanam. Terus Terus di kan pabrik apa, Mas? Kalau saya dari Oh, garmen. Kalau Mas Tambah udang. oh, Tambah silver udah bukan? sini. Bukan. Yang sini sebelah kanan itu yang ada seng-seng itu loh, Bu. Jenengan kan lewat sehabis lapas ada seng-seng itu. Nah, itu. Dalamnya itu Ya, ada udah. memang kan Berhenti. Kok tambah udahnya berhenti. Sekarang masih jalan tapi karyawannya banyak yang dirumahkan. Oh, jadi produksinya berkurang. Iya. ya. Ya, artinya kan kesuksesan itu kan tidak selalu jalannya mulus kan. Jadi ada apa tadi, Mas? Yang dari PHK kemudian banting setir jadi produksi media tanam organik ya. Iya. Nah, gitu. Nah, itu artinya itu diusahakan sendiri atau Karang Taruna yang branding apa tadi mereknya yang Gini, Jaya? kalau dari hubungan dari Karang Taruna sama Proklim itu cuma kita membantu alatnya untuk pertama untuk penggilingan itu, Bu. Pencacah itu, terus habis dia sudah mulai berjalan, alhamdulillah sudah punya alat sendiri. Jadi sekarang sudah mulai berdiri sendiri, Bu. Jadi nggak pakai alat yang bantuan itu lagi. Ya, alatnya sekarang sudah 2 di Mas Agus 1, yang satunya di Mas Nur sama Mas. Yang Oh, ya, kalau yang mas-mas ini beli sendiri alatnya atau bikin? yang alat bantuan masih bisa dipakai? Harganya berapa, Mas? Masih. 3.500.000. Oh, Yang beli itu 1. Yang beli 1. Berarti 2 sekarang ya. Oke. Nah, selain yang pupuk media organik tadi, apa hasil lain dari kreativitas teman-teman di sini itu? Kalau dulunya itu mungkin dari Mas Agus itu Mas dari sampah-sampah itu apa pernah jual ya, Mas? Dulu dari sampah plastik itu kita jual, Pak, istilahnya ya ke tukang rosok lah. Iya. Dari warga 2 RT kita kumpulkan, yang kita punya bisa jual Bu. Yang nggak bisa ya kita kumpulin bakar. Karena kan tidak semua sampah plastik itu bisa dijual. Iya. Kita kumpulkan itu, kalau rinciannya saya kurang paham dari. Oke.
Ya memang kan proses untuk menuju pelestarian lingkungan itu kan tidak bisa langsung 100% kan. Jadi minimal ada yang dipilah, ada yang apa namanya dijual kembali, itu kan sudah peningkatan nilai tambah. Tapi memang masih ada yang dibakar itu karena keterbatasan untuk bagaimana memprosesnya itu gitu ya. Mungkin kita punya alatnya atau sarananya untuk kirim sampah itu mungkin bisa gitu. Jadinya misalkan kita kumpulin, karena kita kan nggak punya armadanya Bu. Kalau armada sendiri kita misalkan kita punya sendiri, kita kumpulin jadikan satu, mungkin dari teman-teman kan juga ada yang bisa ngirim ke sana, mungkin seminggu sekali atau 10 hari sekali. Armada itu bisa nggak misalnya kayak apa yang roda 3 itu kan ada, Bisa Pak. itu kan lebih praktis toh. Biar itu toh. Ya VR, Tosa apa yang sekitar seperti Karena itu. sini kalau misalkan kita sewa dari Kendal aja nggak mau 50.000. Mm-mm. Otomatis kan kita hasilnya sampah aja berapa Pak? Mungkin hanya 20.000, 30.000 mungkin kan. Jadinya kita kalau jual itu untuk nutup itu aja ongkosnya kirim Iya. sampah yang nggak terpakai itu aja kurang. Ya, jadi ini kan ada satu terkait dengan produksi apa media organik untuk polybag kali ya. Nah, yang kedua terkait dengan pemilahan sampah walaupun belum 100%. Oke. Nah, selain itu apa Mas? Adakah aksi-aksi penanaman atau mangrove atau apa Kalau gitu? penanaman mangrove sini itu tahun banyak Pak sini, tapi hubungannya saya itu tidak tahu terus terang. Itu yang dari P3MP kalau nggak salah. Mungkin Pak Wasito tahu itu. Apa sini sering kolaborasi dengan Pak Wasito nggak? Kan beliau kan aktivis mangrove tuh. Mangrove. Kalau saya belum. Belum. Jadi ini beda Jauh dusun, tadi? beda dusun Iya, apa? beda. Oh beda. Beda. Jauh ya rumahnya Pak Wasito Jauh ya. dari sini. Oh jauh. Beda Oke. RT. Oh beda Di RT. RW itu. Beda RT RT. sama. Oh, RT-nya oh ya. Oh. Kartika Jaya itu dibagi 3 RW. Mm-mm. RW 1 itu ada 4 RT. Mm-mm. Satu desa itu ada 13 RT. RW 2 itu ada 6 RT. Oke. Kebetulan sini RT 5 dan 6. Pak Wasito 34. Terkait dengan Mas, dampak pesisir kayak abrasi, rob, banjir atau apa tuh sini pernah kena nggak? Kalau daerah RW 2 itu yang kena di RT 2 sama RT 34. Sini RT Sini RT 56. nggak pernah kena ya. Oke. Untuk RT 1 juga nggak. Berarti kan bisa disimpulkan walaupun ini kawasan pesisir tapi kan tidak terdampak langsung Iya. dengan pesisir ya. Dan aneka tanaman pun di sini masih bisa ditanam toh? Alhamdulillah masih Pak. Ya, karena kemarin waktu kita kunjungan ke Pak Wasito itu tanaman yang begini tuh sudah pakai rekayasa. Harus pakai pot tinggi agar dia tidak tersentuh oleh kadar garam tinggi. Kalau sini kan kadar garam air sumurnya masih oke ya, nggak payo ya. Sini pakainya pamsi Mas, nggak pakai sumur sini. Oke, nggak maksud saya sumurnya ini sudah terasa agak payo atau gimana? Sudah terasa Pak. Oh, payo juga sini. Jadi kebetulan saya itu mengelola tanah di pertengahan RW 1. Oke. Itu saya buat sumur untuk semprot tanaman atau rumput itu loh. Untuk rumput itu sudah tidak mati. Kalau airnya dari pamsi Mas itu mati. Rumputnya. Tapi kalau ambil dari sumur dia sampai 2 kali saya uji coba. Loh, kenapa kok malah dari sumur malah nggak mati? Karena sudah itu kayak apa ya, amet asing gitu loh Pak. Loh, harusnya kan malah yang dari pam simas yang nggak mati, yang dari sumur mati. Ya itu mungkin karena ada kadar garamnya tinggi mungkin. Itu kan kalau ada kadar garam tinggi itu tanamannya mati. Ini malah yang dari Kalau ketinggian Pak, kalau setengah-setengah ya. nggak, artinya kalau ini dari sumur disiramkan tanamannya nggak mati itu kan malah masih bagus. Iya. Oke. Nah, tapi kalau malah dari pam simas malah mati itu mungkin malah kadar apa? Kaporitnya. Mungkin karena itu Pak, rumputnya kan udah biasa sama menyerap dari banyak garam, terus dikasih garam lagi kan udah biasa gitu. Ya, tapi yang saya malah tanda tanya yang dari pam simas itu kok malah jadi mati. Iya, memang saya buktikan sendiri Pak. Sebentar, pam simas tuh dari kelola seni. Iya, dari Bumdes ini desa Kali. Kan kalau pam simas tuh ngebornya sampai 70-an meter kan ya. Iya, 120 itu Pak. Nah, lebih. itu yang bikin mati mungkin jangan-jangan pam simas tuh kadar garamnya tinggi. Asin nggak sih? Enggak. Tapi Sini kok kan mati? konsumsi rumah tangga juga. Lah ya, tapi kok rumput di
iya pak. Itu tadi rumputnya udah terbiasa dengan air asin lah. Ya, mungkin secara gimana ya pak, secara Saya- ilmiahnya tidak masuk. Saya belum masuk Iya, belum Kak. masuk. Ya. Tapi bisa saya Gi- sedang dicoba. Gimana Bu? Teorinya saya belum nyampe Bu. Masa disiram air Pamsimas harusnya airnya tuh lebih tawar gitu ya. Kalau mungkin Kok Pak, malah mati? gitu. Kok bisa ya? Jadi saya tuh kemarin Pak, ini kan sudah musim tanam. Sebelum saya musim tanam itu saya mau istilahnya buka lahan dulu. Kan banyak rumput. Saya semprot pakai air yang ada di sumur. 2 kali nggak mati Pak. Sampai pertama seminggu sudah kuning, tapi 2 kali nggak mati. Saya ulangi lagi, nggak mati lagi. Terus saya dibilangin sama Tapi air doang toh, nggak ada campuran pestisida itu nggak toh? herbisida pakainya. Oh, karena itu ada herbisidanya. Iya. Walah. Tak pikir tadi air doang. Air dulu Apa Roundup atau apa? pakainya ya jenis fosfat Roundup gitu. Oh, iya iya. Mungkin ketika dicampur dengan Pamsimas itu kan air biasa, tidak ada reaksi kimia. Jadi dia tetap jos gitu loh. Mati. Nah, ketika pakai air sumur ini Nggak mati. nggak mati karena kecampur garam, daya membunuhnya rumput itu menjadi kurang gitu. Makanya aku bingung tadi kan karena nggak cerita itu bahan pencampurnya gitu. Oke.